Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya ibu-ibu, walaupun kita suasananya sudah sangat apa ini ya, bukan lelah ya, tapi masih tetap semangat gitu ya. Oke, sebelum kita memulai IHT, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elis Nuraini. Saya berasal dari lembaga saya SMK Ma'arif NU Banjar. Gimana ibu-ibu, semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya. Nah, sebelum kita memulai IHT, kita akan ice breaking dulu. Nah, mungkin saya ice breakingnya pakai tepuk aja ya ibu-ibu ya. Oke. Contohnya gini, kasih tepuk tepuk pesawat. Take off, landing, cus. Tuh ya. Oke ya Bu ya. Take off-nya tarik tangan ke belakang, landingnya ke depan. Cus gitu. Oke. 1 2 3, tepuk pesawat. Take off, landing, cus. Diulang. Oke, semuanya barengan. 1 2 3, tepuk pesawat. Yuk. Gak ada. Nggak apa-apa. Oke, jadi gini ya tuh. Tepuk pesawat, prok, tangannya tarik ke belakang, prok, tangannya ke depan, prok, tangannya berentang kayak mau terbang. Oke ya. Take off, landing, cus gitu. Udah cukup ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Tetap semangat ya, semoga ibu-ibu hari ini kita masih tetap semangat. Oke ibu-ibu, kita langsung ke materi aja, yaitu hari ini saya akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini disebutkan ada profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang saya akan tampilkan di sini bagaimana kita di sekolah itu mempunyai output atau lulusan sebagai anak-anak didik kita nantinya mempunyai karakter atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di antaranya yaitu akhlak beragama, ini sudah tentu ya, karena memang setiap insan yang beriman itu harus takwa harus berakhlak dan beragama. Yang kedua yaitu berakhlak pribadi, yang ketiga yaitu akhlak kepada manusia, yang keempat yaitu akhlak kepada alam, yang kelima yaitu akhlak terhadap bernegara. Nah, di sini yaitu termasuk dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, diantaranya mencakup mengenal dan menghargai budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia ya, tentunya dengan beragam budaya kita harus mengenal, walaupun kita berbeda-beda tapi harus tahu gitu ya, harus mengenal, menghargai budaya mereka yang ada. Terus yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi kita harus satu sama lain itu harus ada komunikasi atau interaksi. Terus yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat yaitu berkeadilan sosial. Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong. Tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita sudah sangat terkenal sekali akan budaya adat timurnya, yaitu bergotong royong, yaitu diantaranya ada kolaborasi itu mungkin ya
atau kerjasama gitu ya antara satu dengan yang lain. Terus yang keduanya yaitu kepedulian antara satu dengan yang lain juga, dan berbagi di sini banyak hal ya terhadap sesama gitu ya. Terus yang keempat yaitu mandiri. Sebentar Bu. Mandiri yaitu tidak kurang jelas Bu. Pemahaman diri dan situasi. Pemahaman diri dan situasi. Terus yang keduanya Regulasi. Regulasi. Terus di sini yang keempat yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini apa di sini kurang jelas Bu. Bentar ya, sebentar Bu. Mohon maaf. Ya. Gimana Bu, jaringannya bagus? Ya, udah. Bernalar kritis yaitu di sini diantaranya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi kita itu harus menciptakan anak-anak itu belajar untuk punya pikiran yang kritis, yang tajam ya terhadap keadaan yang ada. Terus yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Terakhir yaitu kreatif. Kreatif itu yaitu diantaranya menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Next Bu ke atas. Ya. Terus. Ya, nah, ini profil lulusan ya Bu. Ke bawah. Dari dimensi elemen dan profil pelajar Pancasila itu tadi sudah ada 6 ya, ada 6 dimensi. Nah, karena di sini kita kalau misalnya kita anak-anak kita itu di sekolah gitu ya, terus tadi ada dimensinya yang 6, terutama kita harus mempunyai cakupan yang 6 tersebut gitu ya. Di antaranya kalau kita harus pengen itu mempunyai lulusan yang berprofil Pancasila. Nah, ini diantaranya dalam kehidupan sehari-hari itu ada contoh di sini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya pemahaman diri atas kekuatan kelemahan diri, dia rajin beribadah, santun terhadap sesama, rendah hati, murah hati, dan berakhlak mulia. Terus juga saling menyapa dengan sesama. Terus diantaranya di sini memiliki pemahaman yang lurus dan bersih, benar juga ibadahnya, pribadinya juga bertakwa, berpositif terhadap individu yang lain yang berbeda keyakinan. Jadi di sini harus ada toleransi gitu ya. Terus juga memahami kitab suci sebagai pedoman dalam hidup. Itu yang pertama dalam reaksinya terhadap lulusan profil Pancasila. Yang kedua, next Bu. Ya. Nah, kebinekaan global. Nah, kebinekaan global di sini ada bersifat simpati dan empati, terus juga berpikiran terbuka, bermanfaat untuk lingkungannya, mengenal dan menghargai kebudayaan Indonesia, menghargai produk Indonesia, toleransi terhadap perbedaan budaya dan memiliki identitas budaya. Nah, di sini juga mungkin karena kita itu beda-beda tapi satu tujuan, beraneka ragam suku bangsa. Jadi kebinekaan global itu tadi mencakup semuanya. Jadi kita itu harus saling menghargai, toleransi terhadap berbagai agama yang ada di Indonesia, diantaranya itu. Next, lanjut Bu. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri itu bisa menjaga kebersihan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya anak itu ada di sekolah kita, berarti lingkungan itu kita harus jaga kebersihannya. 2, memiliki kemampuan dalam apa Bu ini gak jelas. Memiliki kemampuan. Ketiga yaitu mampu berusaha sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dia berarti harus mandiri. Terus bertanggung jawab pada keputusan yang diambil, kokoh dalam perilaku dan
berpendirian, memiliki konsep dan diri positif, memiliki kemampuan memotivasi diri. Nah, itu berarti mandiri ini berarti harus ada dalam lulusan profil Pancasila. Di antaranya ada beberapa aspek di bawah ini. Lanjut. Ya, gotong royong mah. Gotong royong di sini juga termasuk di antaranya jadi dari dimensi profil Pancasila, yaitu suka menolong terhadap sesama, terus fleksibel dalam melihat masalah, ya, menghargai kawan walaupun bersuku, peduli dan saling menghargai, bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu termasuk dalam gotong royong. Lanjut. Nah, bernalar kritis. Bernalar kritis ini nomor ke-6, kelima ya, yang harus ada dalam profil Pancasila, yaitu mempunyai kebuka dalam penemuan diri dan idenya, memiliki kemampuan dalam refleksi dirinya, memiliki sikap kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada, memiliki kemampuan atau filter dalam menggunakan teknologi. Nah, ini benar kritis. Dilanjut terakhir ya. Ya. Kreatif. Nah, ini output yang harus dihasilkan dalam lulusan profil Pancasila. Terakhir itu kreatif. Kreatif itu menghasilkan gagasan, tidak ada tindakan dan karya orisinil, memanfaatkan teknologi secara efektif, bangga atas hal yang telah dicapai, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengembangkan ide-ide baru atau atas suatu permasalahan, mampu berpikir out of the box atau mampu berinovasi. Sudah ya? Nah, masih semangat? Masih, Bu. Iya, kemana Bu Iya? Nggak ada ya Bu Iya ya? Oh masih. Masih, Bu. Ada. Nah, itu mungkin paparan dari saya sekilas tentang Pro Pancasila ya. Oh iya ya, jadi tidak bisa merekam ya kalau misalnya Ibu tidak ada, ya lupa saya. Nah, mungkin itu Bu paparan dari saya sedikit. Nah, saya mungkin di sini ibu-ibu mungkin lebih tahu ya, udah lebih paham. Mungkin kalau sekilas ke belakang dulu lagi saya kecil Bu, Panginten Abis sama Bu Iya dulu ya, mungkin yang pernah mengalami kita ya. Kalau ibu-ibu yang muda mungkin tidak, kita dulu pernah belajar PMP ya Bu ya, pernah Ibu? PMP. Pernah, Bu. Oh iya, pernah ya, pendidikan moral Pancasila. Ya? Ya. P4 iya. Iya, P4. Jadi iya, yang butir-butir Pancasila gitu ya. Iya, jadi ada 49 apa 46 ya kalau tidak salah. Jadi saya mungkin termasuk yang mengalami beberapa periode gitu ya, karena sudah usianya ini gitu ya, hampir udah setengah abad mungkin gitu ya. Jadi dulu belajar PMP ini kalau dilihat ke sekarang gitu ya, yang materi yang saya sampaikan ini pemuda profil Pancasila itu lebih mengingat kembali ke belakang gitu ya. Dulu semacam belajarnya pendidikan moral Pancasila, jadi ada kebinekaannya, gotong royongnya, jadi mencakup dari Pancasila yang 5 butir itu ada butir-butir di dalamnya, ada sampai 49 apa enggak, kalau enggak sampai 49 butir gitu ya, dari sila ke-1 itu apa gitu, termasuk diantaranya tercakup di situ ada tadi gotong royong, kebinekaan, kreatif, nalar kritis gitu ya, jadi ada semua di situ. Mungkin itu sekilas paparan dari saya. Nah, saya tidak akan mengajukan pertanyaan, Bu, tapi juga saya pengennya ibu-ibu itu sharing mungkin dari sekolah yang Ibu sekarang ada di sekolah Ibu, misalnya ini profil Pancasila di lembaga Bu Fitri misalnya. Nah, seperti apakah di lembaga, tentunya pasti sama sih ya.
mungkin akan sama tapi mungkin ada sesuatu yang berbeda dari caranya kita bagaimana ke anak-anak gitu, apalagi yang di senior. Mungkin saya mau ke Ibu Iya dulu sekarang. Boleh Bu Ibu sharing mengenai sekarang keadaan bagaimana sih yang kita alami dulu nih zaman kita masih kecil, sekarang misalnya zaman sekarang udah era digital ya, digital. Kita dulu eranya dari zaman Orde Baru gitu ya, sampai sekarang gitu. Nah, mungkin akan berbeda. Nah, Ibu pengennya saya sharing, Ibu-ibu mengemukakan apa yang ada di sekolah Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Mangga Ibu, iya dulu. Oh iya, sebentar ya Bu. Yang ringkasan yang dimensi ya. Dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang tadi yang mana? Yang ini Bu. Yang profil sila. Yang bawah. Yang 6 poin yang merah-merah tadi aku pertama ini. Yang bawah. Nah, ini. Ya. Ini. Ya. Ya Bu. Bu. Untuk yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu biasanya dia dilakukan pembiasaan untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan KBM, berdoa dan membaca Al-Quran. Kalau siang hari pembiasaannya dengan sholat zuhur berjamaah. Untuk berkebinekaan global itu
biasanya. Untuk yang Ya, Bu. berkebinekaan terus Iya. melaksanakan kegiatan upacara bendera, terus menggunakan pakaian adat jika ada kegiatan hari kemerdekaan atau hari apa namanya hari ulang tahun Hari ulang daerah. tahun itu ya, hari ulang Kemudian tahun daerah ya Bu ya. terus Dengan kalau memakai baju bergotong daerah royong itu budaya. biasa seperti Iya. biasa membersihkan kelas, terus tiap 1 bulan sekali itu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kalau untuk mandiri semua karena kita sekolah SMK berarti anak-anak itu dilatih dituntut untuk mandiri. Kemudian untuk yang bernalar kritis secara tidak langsung karena akan memberikan materi atau bimbingan secara untuk menumbuhkan nalar kritisnya. Kemudian untuk kreatif biasanya mereka mengikuti kegiatan O2SN, terus kegiatan lomba karya ilmiah remaja, terus itu udah Bu mungkin. Iya. Iya. Pada Kurang prinsipnya lebihnya, memang sama iya. mungkin ya di Iya. setiap sekolah ya sama gitu ya dari antara satu lembaga menujunya memang ke arah sana ya Bu ya. Cuma mungkin cara ininya yang berbeda. Kalau di saya juga sama, di saya juga kalau misalnya setiap jam 7 itu anak-anak udah masuk di masjid buat sholat duha, berarti buat ini ya yang keagamaannya, duhur juga sama gitu ya. Terus juga dalam hal kedaerahan atau misalnya ada acara ini apa besok yang paling dekat itu Idul Adha gitu ya. Nah seperti itu. Acara agama ya, acara keagamaan. Iya, keagamaan. Ibu-ibu mungkin cukup ya paparan dari saya. Dapat saya simpulkan dari tadi pendapat dari Ibu Fitri, Bu Iya, Bu Julia ya. Jadi pada prinsipnya memang kita sama materi ya, tapi dengan mungkin pelaksanaannya yang berbeda-beda. Ibu-ibu cukup mungkin ya dari saya. Iya, iya nggak apa-apa. Mungkin agak ini ya. Iya mungkin cukup ya Bu ya waktu dari saya. Iya itu Bapak dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya Bu ya. Mungkin dalam penyampaian kata juga yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Mungkin itu saja saya tutup dengan walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.